Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan tuzayyinu biha lana ahsanal akhlaq wa tuwazzi'u biha lana halalal arzaq wa tuyazziru biha lana qasda baitillahil khallaq wa ziyarata qabrin nabiyyi syarifil qail innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para tokoh masyarakat, wa nahusu bi dzikri syaikhana wa murabbi ruhina Hadratal Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong beserta segenap para wakil rektor, segenap sivitas akademika, dan Bapak Ibu dosen yang berbahagia, dan teman-teman yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Maulana Azza wa Jalla, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta ma'unah dari Allah, kita semua diberikan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yakni nikmat Islam, iman, dan juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah para nabi yang penuh dengan pelajaran hidup dan nilai-nilai dakwah. Salah satunya adalah kisah Nabi Yunus alaihi salam yang diceritakan dalam Quran surah As-Saffat ayat 139 sampai 148, dan juga dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, maka ia berdoa dalam kegelapan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Hadirin sekalian, kisah ini menceritakan bahwa Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Ninawa yang tidak mau beriman kepada Allah. Beliau merasa kecewa dan marah karena dakwahnya tidak diterima. Lalu ia pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah. Ia naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke tempat lain. Namun di tengah perjalanan, kapal yang ia tumpangi terombang-ambing badai besar. Para penumpang kapal memutuskan untuk mengundi siapa yang harus dilempar ke dalam laut agar meringankan beban kapal. Dan Nabi Yunus termasuk orang yang harus dilemparkan ke laut. Saat itulah
Allah tidak membiarkan Nabi Yunus alaihi salam tenggelam di dalam laut dan menyuruh seekor ikan paus menelannya tanpa mencelakainya. Di dalam perut ikan yang gelap dan sempit, Nabi Yunus alaihi salam menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa dengan penuh kesungguhan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Karena keikhlasannya, Allah pun mengampuni Nabi Yunus dan menyelamatkannya dari perut ikan. Setelah itu, Nabi Yunus kembali berdakwah dengan penuh kesabaran dan akhirnya kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dari kisah Nabi Yunus alaihi salam kita dapat mengambil 3 nilai penting dalam dakwah dan dalam kehidupan. Yang pertama, kesabaran. Jadi dalam berdakwah jangan mudah menyerah saat kebaikan yang kita sampaikan belum diterima. Yang kedua, keikhlasan dan pengakuan diri. Seorang dai harus selalu introspeksi dan berdoa seperti Nabi Yunus. Dan yang terakhir, harapan dan taubat. Selama kita masih memohon ampun dengan sungguh-sungguh, Allah pasti membuka jalan keluar dari setiap kesulitan. Marilah kita jadikan doa Nabi Yunus sebagai pengingat bagi kita di dalam kehidupan kita, yang bunyinya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang sabar, yang ikhlas, dan tidak pernah putus asa dalam menyeru terhadap kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.